Kita mengadakan rakor lanjutan yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dua poin besar yang dibahas. Pertama adalah soal penyusunan penetapan wilayah kampanye. Jadi kita membagi menjadi 3 wilayah untuk zona kampanye. Kemudian yang kedua soal titik-titik pemasangan APK dan BK yang akan dilakukan oleh pasangan calon. Itu yang nanti masih berlanjut untuk debat dan lain-lain di rakor selanjutnya. Itu 3 titiknya Pak? Apa? 3 titiknya di mana saja? 3 titik itu kan 7 kecamatan dibagi 3 ruang. Nah, seperti itu nanti lihat aja di hasilnya. Misalnya kecamatan, misalnya apa tadi? Kecamatan dibagi misalnya dia di zona apa? Zona 1, misalnya zona 2. Nah, misalnya contoh ya kan di Kecamatan Nibung, Rawas Ulu dan Ulu Rawas wilayah 3 seperti itu. Jadi nanti paslonnya dapat dengan rata giliran itu. Sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa di PKPU 13 itu harus dibuat zonasi kampanye karena tidak ada rapat umum, tidak boleh rapat umum, adanya rapat terbatas maksimal seluruh yang hadir itu hanya 50 peserta. Tapi dibuat itu karena masukan paslon, keinginan kita semua bahwa agar tidak terjadi gesekan di satu wilayah ketika paslon itu datang bersamaan. Seperti itu. Jadi justru itu menjadi pedoman membantu paslon untuk menyiapkan seluruh administrasi kalau mengadakan rapat terbatas. Jadi jauh hari mereka sudah bisa menyusun jadwal untuk disampaikan kepada Bawaslu, kepolisian dan KPU terkait dengan kegiatan kampanye yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon. Diri ini Pak Wo, mereka kan ada tahap tanggal kampanye kan, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Mungkin di zonasi tersebut dia bebas berarti selama tahapan kampanye dia boleh masuk terus berarti? Ya di wilayah itu boleh, misalnya dalam satu hari itu misalnya dia nak 5 kali tapi di dalam kecamatan desa A, B, C, tidak apa-apa, tapi dengan ketentuan bahwa dalam kampanye terbatas itu peserta maksimal 50, ada protokol kesehatan diterapkan, kemudian seluruh protokol pencegahan itu dilakukan dan memberitahukan kepada secara resmi, bersurat secara resmi kepada KPU, Bawaslu dan kepolisian itu bisa dilaksanakan. Kalau seandainya nanti maaf nih, kalau misalnya mereka lebih ini dari 50, mungkin ada sanksi. Itu ruangnya di Bawaslu dan di kepolisian untuk penindakan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.